Kembalinya Kevin Dix di sesi latihan timnas Indonesia membawa berkah tersendiri. Selain membawa aura juara, Kevin Dix juga tampak lebih bersemangat dari sebelumnya. Dan dengan bergabungnya Kevin Dix, skuad Indonesia sudah komplit alias kumpul semua. Dimana artinya Coach Patrick kini hanya tinggal meramu strategi terbaik untuk bisa amankan 3 poin di GBK, seperti yang telah dijanjikan sebelumnya. Dan untuk itu, inilah mengapa Indonesia bisa kejutkan Cina di GBK. Semua paham kalau urusan skill dan lain-lain para pemain timnas Indonesia, khususnya yang dari Eropa, yang gak usah diragukan lagi kualitasnya. Namun semua juga harus mengerti, jika di kawasan Asia, selain skill fisik adalah tuntutan pasti, karena memang rata-rata tim di Asia masih mengedepankan permainan fisikal. Mungkin hanya Jepang serta Australia yang pola permainannya udah bener-bener taktis ala Eropa. Maka dari itu, ketika di zaman Sintayong, fisik adalah faktor yang paling diperhatikan Sintayong ketika pertama kali ditunjuk melatih timnas Indonesia. Karena pas zaman itu, Indonesia ini dikenal sebagai tim yang cuma bisa kenceng mentok 60 menit. Kemudian selepas itu ya udah meletre. Intinya, setiap pemain yang ada di timnas harus mengikuti standar fisik yang sudah ditetapkan. Dan masuknya pemain-pemain diaspora yang digembleng dengan kerasnya latihan di Eropa secara tak langsung mampu menjadi pemantik pemain-pemain lain, khususnya yang dari dalam negeri buat bersaing. Nah, berbicara soal teknologi, tentu saja timnas Indonesia juga memaksimalkan betul. Seperti saat di 2020, yang mana ketika itu Sintayong memperlihatkan penggunaan teknologi bernama SmartGate yang bertujuan untuk mengukur kemampuan fisik, kebugaran pemain, kecepatan, serta kelincahan tiap pemain. Atau jam tangan yang ketika itu selalu terpasang di tangan pemain ketika itu, yang berfungsi untuk memonitor kadar air, massa otot, hingga jam tidur pemain. Nah, di era sebelumnya lagi, seperti Luis Milla dan Simon McManamy juga sempat menggunakan perangkat teknologi untuk menunjang performa timnas. Luis Milla pada saat membesut timnas, ia menggunakan teknologi bernama Action Cam, sebuah alat berupa kamera pintar yang berfungsi untuk memantau perkembangan pemain. Kemudian Simon McManamy yang sempat memamerkan penggunaan teknologi bernama GPS Sport Fast, sebuah alat berupa rompi hitam yang digunakan pemain. Fungsinya adalah untuk mengirimkan data soal pergerakan pemain, jarak tempuh berlari, dan kecepatan. Nah, di tahun 2023 kemarin, PSSI secara resmi telah menggandeng teknologi jenis baru lagi bernama Metrika Sports. Hal itu sendiri diketahui usai sang produsen, Metrika Sports, mengumumkan kerjasama dengan PSSI lewat cuitan Twitternya kala itu. Ya, Metrika Sports sendiri merupakan perusahaan asal Belanda yang memproduksi perangkat pendukung analisis berupa video pertandingan, di mana perangkat tersebut digunakan untuk memvisualisasikan grafis berupa garis-garis pola permainan, pergerakan pemain, skema, taktik, arah aliran bola, dan lain sebagainya. Nah, perangkat ini diharapkan akan memudahkan tim analisis timnas Indonesia untuk membedah taktik tim lawan. Nah, buat yang belum tahu, kalau perangkat Metrika Sports sejatinya bukanlah teknologi yang kaleng-kaleng, sebab dua tim ternama Eropa, yakni Fenerbahce dan Benfica, telah lebih dulu berlangganan perangkat tersebut. Sementara itu, di era yang baru ini, PSSI kembali memperkenalkan teknologi baru lagi, yang mana kali ini diperuntukkan untuk kiper. Ya, sebuah kacamata sakti yang cukup menyita perhatian fans tim Garuda. Nah, usut punya usut, metode latihan ini dianggap mirip dengan latihan kiper Liverpool era Arne Slot. Ya, pada musim panas 2024, Liverpool mengadopsi penggunaan kacamata training swivel vision untuk kiper mereka, di mana kacamata ini dirancang untuk membatasi penglihatan perifer dan memfokuskan perhatian pada isyarat visual atau auditori, bertujuan meningkatkan reaksi, koordinasi tangan mata, dan keterampilan teknis pemain. Pelatih kiper Liverpool, Fabian Oath, memiliki latar belakang akademis dan praktis yang kuat. Menerapkan metode ini untuk membantu kiper mengembangkan mekanisme tubuh yang lebih baik dan meningkatkan waktu reaksi mereka. Kemudian, metode pelatihan ini didasarkan pada prinsip ilmiah bahwa tantangan yang lebih besar dalam latihan membuat tindakan pada hari pertandingan menjadi lebih mudah untuk direproduksi.
Tentu saja, pendekatan ini menunjukkan komitmen untuk terus berinovasi dalam pelatihan dan meningkatkan kinerja pemain. Penggunaan kacamata pelatihan Swivel Vision setidaknya mencerminkan pendekatan pelatihan yang progresif dan berbasis bukti. Dan dengan meningkatkan keterampilan visual dan pengambilan keputusan dalam kondisi yang menantang. Harapannya metode ini bisa untuk mempersiapkan kiper menghadapi tekanan pertandingan yang sesungguhnya. Bahkan dalam sesi latihan terbaru, timnas kembali memakai teknologi tersebut dan itu bahkan tak pernah lepas dari kepala Emil Audero ketika menjalani sesi latihan. Sebuah hal yang wajar sih kalau kini perkembangan timnas benar-benar mendapatkan banyak sorotan. Sementara itu, dalam sesi latihan terbaru Timnas Indonesia, Kevin Dix yang baru saja mendarat di Jakarta kemarin sore langsung membaur dengan para punggawa Garuda. Dia seperti tak memiliki rasa lelah dan bahkan tampak bersemangat dalam sesi latihan terbaru. Tak hanya Kevin Dix, Justin Hubner dan Stefano Lillipali langsung mengakrabkan diri selama bergabung dengan Timnas Indonesia. Dan kini, Justin Hubner seolah mendapatkan teman baru sebagai preman di skuad Timnas Garuda. Sementara itu, melihat segala perubahan yang terjadi pada Timnas Indonesia, jelas membuat rival makin jengkel. Bahkan media Cina yang juga makin menganggap Indonesia bukan lagi sekedar tim dari ASEAN. Gimana enggak? Mulai dari perangkat teknologi, pelatih, hingga pemain, semua berlandaskan Eropa. Terutama soal pemain, di mana media 163.com menyebut kalau adanya pemain diaspora dari Belanda yang juga udah nambah lagi, membuat peluang Cina dirasa makin sulit untuk menang di GBK. Karena biar bagaimanapun, pasti semua bakal jauh berbeda dari ketika mereka menang 2-1 di pertemuan pertama. Timnas Indonesia memanggil 19 pemain naturalisasi asal Belanda. Akan sulit bagi Cina untuk mendapatkan poin di kandang Indonesia. Jika Anda melihat tim Indonesia saat ini, maka mereka tidak bisa dianggap lagi sebagai tim dari Asia Tenggara. Target objektif mereka jelas, yakni lolos ke Piala Dunia. Mereka saat ini memiliki banyak pemain yang bermain di luar negeri dengan keahlian yang baik. Sebenarnya sebelum itu Indonesia juga bukanlah tim yang mudah untuk dilawan, tulis media tersebut. Dan terlepas dari apapun, pokoknya segala hal yang terjadi semoga saja Indonesia bisa sapu bersih saat bersua Cina dan Jepang. Memang sulit, tapi pasti bisa kok, kami yakin itu. Apalagi kita udah punya striker jempolan seperti Ole Romani. Pemain tengah yang mantap macam Tom Hey dan Joy Pelupesi, hingga pemain-pemain belakang yang super tangguh macam Jie Itzes, Justin Hubner, Rizky Ridho, hingga Emil Audero. Intinya, percaya diri aja untuk menatap 2 laga krusial bulan Juni ini, oke?